Alhamdulillah beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 25 Januari 2025 malam Minggu, kita akan menyelenggarakan pembukaan pameran hasil kompetisi sketsa Mainkan Garismu. Ini adalah kompetisi dari Kampus Nulukis Painting Explorer, dan update info pameran kita yang awalnya akan diselenggarakan di Kopi Kuden akan berpindah tempat di Grand Rohan Jogja. Harinya tetap sama, pembukaannya Sabtu malam Minggu 25 Januari 2025 pukul 19.30 dan berakhirnya tanggal 10 Februari 2025. Nah, teman-teman, semoga teman-teman terutama yang menjadi nominator kompetisi ini sangat diharapkan hadir ya di pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life Kampus Nulukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat karya Mas Widi. Namun sebelumnya mari kita presensi dulu rekan-rekan yang ada di Kampus Nulukis Painting Explorer, khususnya di kuliah sketsa dan still life, dan juga yang ada di seni lukis elementer dan seni lukis advance ya. Ada Mas Umang Hatma, alhamdulillah ini Mas Widi juga sudah hadir lagi Bapak Deni. Terima kasih Mas Widi, kita akan melihat karya jenengan malam ini. Mas Umang alhamdulillah akan hadir di pembukaan, barusan saya konfirmasi ya, karena Mas Umang ini karyanya yang terbanyak untuk kompetisi ya. Dari Mas Umang lolos 7 karya, daripada 7 karya itu ngirim paket mending bawa sendiri sama aja gitu ya. Oke, ada Mas Widi di Advance, nah nanti kita akan lihat karyanya. Juga ada Mas Kevin ya di Elementer, juga ada Mas Yan Wibowo. Mas Yan Wibowo ini juga menjadi salah satu nominator. Mas Adi juga nominator kompetisi sketsa Mainkan Garismu. Mas Deko Srita atau Mas Atko Live ini adalah juri ya, salah satu jurinya ada 3, saya, Mas Deko Srita, dan Mas Fauzi Bartis, yang masing-masing akan kita lihat juga karyanya besok pas pameran. Baik, rekan-rekan, kita lihat karya Mas Widi. Ini adalah karya pertama Mas Widi ya, yang disampaikan di kuliah Painting Explorer. Yang pertama ini adalah tempat sampah, pot bunga, dan pot bunga juga ya, karena ini pertama adalah sudut dalam rumah. Kan memang tugas satu ini persiapan end plein air, kita bikin yang di dalam rumah dulu ya, pemanasan dengan tinta Cina dan pena bambu ya. 21 kali 29,7, mohon koreksinya nggih Pak Deni. Oke, Mas Widi, coba kita bahas ya. Kalau kita lihat karyanya Mas Widi, terutama yang ini juga akan kita lihat di pameran ya. Mas Widi sudah memiliki keberanian menggores, dan untuk tugas pertama sketsa, ini kabar baik ya, kabar baik. Jadi kita lihat goresannya sudah berani ya, tidak ragu-ragu, tidak diulang ya. Sekali gores ya. Ya, menarik ya untuk tugas pertama ya. Untuk tugas pertama ini sudah sangat bagus. Wah, berani menggores dengan tinta Cina dan pena buatan sendiri. Itu pertama. Terus yang kedua, Mas Widi juga sudah bisa membedakan ya antara garis tebal dan tipis, yang itu untuk memberikan nuansa atau kesan ini ya, kesan jauh dekat ya, aerial perspektif ya. Perspektif kan ada 2, linear perspektif garis ya, yang untuk menunjukkan jauh itu dengan garis yang semakin lama menuju titik lenyap ya. Misalnya ini linear perspektif ya. Linear perspektifnya juga sudah ada ini.
ini juga ya linear perspektif. Nah, aerial perspektif yang tebal dan tipis, yang tipis yang jauh, yang tebal yang di depannya. Jadi tampak maju ini udah suatu model yang bagus. Yang selanjutnya adalah sudah berani bermain tebal dan tipis. Ya, ini sudah bagus ya. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis, bahkan ada yang hilang ya, yang kita sebut sebagai ruang interpretasi. Ini nggak ada garisnya, tapi kita bisa menginterpretasi bahwa di sini ada garis. Itu sudah awalan yang keren ya, awalan yang keren. Namun demikian masih ada beberapa goresan yang masih tampak kaku ya, masih tampak belum terlalu banyak ini ya mencoba. Tapi tadi ya modalnya udah banyak, modalnya udah bagus, tapi tinggal membuat luas. Nah ini luasnya ini yang masih belum terasa. Misalnya ya, kalau kita lihat terutama pada garis-garis ini ya, ini masih terasa belum apa ya, belum benar-benar lancar ya, masih tersendat-sendat. Dan juga objek-objek yang masih terasa seperti ini ya, hafalan. Misalnya ini ya, untuk daun yang apa, yang di bawah ini observasinya kurang ya. Kalau kita lihat yang ini ya, ini udah enak kan, ada yang naik, ada yang ke depan gitu ya. Juga misalnya ini kan beda kan antara daun ini kan, misalnya ya, daun ini tampak semuanya. Nah kalau yang ini, yang sebelah kanan itu tipis, yang sebelah yang sebelah ya kanan tipis, yang kiri tebal. Nah itu bagus sekali. Namun yang ini masih tampak seperti dihafal saja ya, bahwa oh daunnya rintik-rintik semua, dibuat apa sama persis ya. Jadi kurang diperhatikan dari segi objeknya. Lalu beberapa memang tampak masih takut, misalnya ini berbeda. Contoh misalnya ini, mengapa yang dipilih yang ini ya? Karena ini memang sudah enak ya, ada garis yang tidak ketemu misalnya ya, yang itu justru menciptakan suatu bentuk artistik ruang interpretasi. Tapi kalau yang ini misalnya, ini semuanya masih tampak kayak takut ya, garisnya harus benar-benar apa namanya, benar-benar nyambung misalnya seperti itu. Lalu apa yang bisa kita tingkatkan dari karya ini? Yang pertama begini Mas, variasi garis ya, itu selain tebal tipis yang dibuat dengan tinta yang diencerkan. Nah, kalau ini kan tampak tintanya encer gitu ya, ditambah dengan air. Kalau ini dry brush atau tinta yang kering ya, maksudnya tidak ditambah dengan air. Nah, yang belum terasa untuk diaplikasikan adalah bukan sekedar dia menjadi half tone, menjadi warnanya itu lemah karena ditambah air, tetapi pekat tidaknya. Nah, ini ya. Coba kita perhatikan ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kan goresan apa namanya? Goresan ini ya. Goresan tinta ini itu kan bisa benar-benar pekat seperti ini, dan ada yang tidak pekat ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, yang untuk tempat yang jauh itu tidak selalu harus dengan setelah ditambah air jadi menjadi abu-abu, tapi bisa jadi tetap saja dia memakai tinta yang tidak ditambah air, tetapi digores dengan tidak terlalu ditekan. Nah, itu nanti variasinya akan bisa menghasilkan nih goresan seperti ini. Ini kalau diaplikasikan di sini terasa ada kesinambungan antara yang depan dengan belakang. Ini kan seakan-akan menjadi kurang harmoni kan, yang ada di bagian depan dengan belakang. Misalnya ya, ini pakai yang tidak terlalu pekat ya. Tidak terlalu pekat itu bisa caranya macam-macam. Selain kita nutulnya tipis gitu,
bisa juga kita tutulkan lalu kita lap ya. Tintanya penanya itu kita tutulkan di tinta Cina, lalu dengan lap gitu atau tisu itu dilap dulu baru digoreskan. Mungkin kita bisa lihat contoh karyanya Mas Umang ya. Mas Umang kan ada di kelas ini juga ya. Mas Umang ini, nah, misalnya coba kita lihat karya mana ya, Mas Umang sketsa bebas ini mungkin ya, kita lihat dulu. Nah ini nih, ini atau ini yang kapal-kapal itu apa ya? Kapal-kapal itu ini bukan ya? Dia membuat kapal-kapal bukan perkampungan. Nah ini nih. Nah ini dia. Coba lihat ya. Bagaimana Mas Umang ini memainkan pekat tidaknya tinta ya, bukan dengan cara membuat tintanya itu menjadi encer sehingga warnanya abu-abu, tetapi dengan membuat tidak pekat. Nah ini ya, ini tekniknya macam-macam. Untuk menunjukkan depan, dia bisa membuat tebal dan tipis ya. Tebal tipis itu macam-macam ya, bisa tampak dekat, tampak jauh, atau dia tampak bayangan, dan yang tipis itu tempat yang bercahaya. Tetapi juga dengan membuat dia pekat tidaknya itu, nah ini kan tintanya yang ada di pena itu kan tidak benar-benar masih banyak gitu kan, hanya sisa-sisa ya, sehingga jadi tidak pekat ya. Nah ini menarik ini. Nah ini kan ada garis ini, tapi kan bukan dengan cara dicampur air tintanya sehingga tampak abu-abu, tapi justru tintanya itu sudah sedikit ya di dalam penanya. Jadi terasa lebih ada kesatuan. Nah, kalau Mas Widi ini masih terasa apa ya? Ya menjadi kurang ini ya, spontanitasnya malah kurang terasa ya. Misalnya, wah ini untuk background dengan seperti ini, ganti lagi yang depan seperti ini. Kalau ini kan kelihatan seakan-akan sekali tutul gitu kan, dimainkan pekat tidaknya gitu ya. Dan banyak ini, tidak hanya pekat tidaknya kan, Mas Widi ini juga Mas Umang ini dengan kemiringan. Nah ini variasi juga nih, variasi garisnya. Jadi tintanya penanya itu dibuat miring gitu ya, terus digoreskan. Nah ini bisa digunakan ya teknik seperti itu. Ini kan masih cenderung sama. Yang membedakan adalah yang depan itu memakai tinta yang pekat, yang belakang memakai tinta yang ditambah air. Gitu nggih Mas. Ini tapi sekali lagi ya, dari segi keberanian sudah bagus ya. Ini misalnya, ini miring dikit gini nggak apa-apa, ini kan kelihatan artistiknya. Dan ini sudah kelihatan gelap terang, seakan-akan di sini tempat yang gelap. Ini menarik, paling keren memang ini ya. Oke, itu kira-kira ya kalau kita nilai ya, ini yang awalan yang bagus ya. Ini B udah oke nih, B ini. Ya B, kita nilai B berarti 65 ya, 65. Oke, baik, saya cek lagi kira-kira apakah ada karya yang lain. Oke ya, sudah ya. Mas Widi, siap, terima kasih koreksinya Pak Deni. Sama-sama Mas Widi, matur nuwun nggih.
Baik rekan-rekan, sekali lagi ya saya tunggu di pembukaan pameran hasil kompetisi sketsa Mainkan Garismu. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita